Halo, halo, halo semuanya. Nah, hari ini Ibu Juli akan berbagi materi yaitu tentang faktor penyebab keberagaman suku, budaya, agama, ras di Indonesia. Nah, kalian pasti tahu kan bahwa Indonesia itu punya banyak sekali dan beragam suku budaya agamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, tahu nggak sih mengapa Indonesia itu beragam? Nah, supaya tahu mengapa Indonesia beragam, kita lihat dulu nih faktor keberagaman di Indonesia. Nah, faktor yang pertama itu yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, apa maksudnya ya Bu Guru letak strategis wilayah Indonesia? Nah, Ibu Juli kasih tahu nih. Maksudnya, Indonesia memiliki letak yang strategis, yaitu Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau di peta, ini dia Samudra Hindianya, ini dia Samudra Pasifiknya. Kemudian letak strategis Indonesia yang berikutnya yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kalau kita amati petanya, ini dia benua Asianya yang putih di atas ini, dan yang putih di bawah ini adalah benua Australianya. Kemudian yang berikutnya yaitu Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu garis tengah bumi. Jadi letaknya sangat strategis. Nah, karena Indonesia letaknya sangat strategis, membuat banyak negara datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga membawa agama, suku, budaya yang beragam, yang secara tidak sadar atau tidak sengaja telah mempengaruhi Indonesia dan membuat Indonesia menjadi beragam. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya faktor yang pertama yaitu faktor letak strategis wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita lihat nih faktor yang kedua, yaitu kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Nah, coba kamu amati petanya. Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau, bahkan ribuan pulau, mulai dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil nih. Sudah diwarna-warnai ya di dalam petamu, itu yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, bentuknya kepulauan. Nah, faktor yang berikutnya apa Bu Guru? Tadi sudah dua faktor, sekarang faktor ketiganya yaitu perbedaan kondisi alam. Apa maksudnya Bu Guru perbedaan kondisi alam? Nah, perbedaan kondisi alam itu maksudnya adalah karena Indonesia bentuknya kepulauan, maka kondisi alamnya juga berbeda-beda. Hal ini yang membuat Indonesia beragam. Contohnya, kebiasaan daerah yang tinggal di pantai cenderung berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan. Nah, coba ini daerah pantai dan ini daerah pegunungannya. Sekarang kita lihat, apa ya kira-kira perbedaan kegiatan masyarakat yang di pantai dengan masyarakat di daerah pegunungan. Nah, dari gambarmu pasti kamu sudah bisa melihat ya. Nah, tapi untuk jelas kita lihat nih, di pantai mereka pasti senang menangkap ikan. Sedangkan di pegunungan mereka pasti senang berburu. Otomatis pakaian mereka berbeda, alatnya berbeda, rumahnya berbeda, dan kebiasaannya juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat nih, faktor keberagaman Indonesia yang keempat, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi. Memang transportasi dan komunikasi mempengaruhi. Nah, begitu banyak anak-anak transportasi sejak zaman dulu hingga saat ini. Ini di sini Bu Guru sudah punya beberapa contohnya ya. Sekarang apakah transportasi ini mempengaruhi? Bagaimana caranya transportasi ini mempengaruhi perbedaan di Indonesia? Nah, maksudnya, dengan adanya transportasi akan memudahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, jika transportasinya sulit, maka komunikasi masyarakat suatu daerah dengan daerah lain juga akan menjadi terbatas. Makanya, kadang kita melihat daerah yang berdekatan, mereka memiliki kebudayaan yang mirip-mirip. Nah, sekarang kita lihat nih faktor yang terakhir, yaitu faktor yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap
perubahan. Nah, maksudnya ini apa, Bu Guru? Nah, maksudnya adalah Indonesia memiliki budaya yang beragam karena penerimaan masyarakat terhadap perubahan juga beragam. Nah, biasanya masyarakat perkotaan akan lebih mudah menerima perubahan daripada masyarakat di pedesaan. Jika kita melihat masyarakat di pedesaan, mereka masih bersifat kekeluargaan dan masih mempertahankan kebudayaannya. Sedangkan masyarakat di perkotaan sudah mulai individual atau penyendiri dan cenderung melupakan kebudayaannya. Ini karena penerimaan perubahan masyarakat di pedesaan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya 5 faktor keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, anak-anak, itu dia pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya video ini. Bye-bye.